Iya, iya Ibu, silakan duduk, monggo Bapak, silakan duduk. Saya izin tutup pintu ya Bapak Ibu. Eh, Selamat pagi Ibu dan Bapak. Perkenalkan terlebih dahulu saya Bidan Anis, saya bidan jaga pada pagi hari ini di klinik KB. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya mau konsultasi tentang KB. Oke, dengan Ibu siapa ya? Nama saya Bu Mila Bu. Oh ya, Ibu Mila. Ibu Mila ingin ber-KB. Sebelumnya yang saya sudah ber-KB. Oke, saya sebelumnya sudah KB suntik 3 bulan. Oh ya, bisa tahu sebelumnya adakah keluhan? Jadi gini Bu, kan saya kan KB 3 bulan, tapi haid saya jadi nggak teratur. Sedangkan kalau pas nggak haid itu kan saya merasa badannya itu nggak enak. Gitu. Iya, begitu gitu keluhannya Ibu. Pasti Ibu mengalami kurang nyaman gitu dengan Iya, Bu. keluhan seperti itu. Di sini nanti saya akan memberikan konseling tentang beberapa metode yang biasanya bisa untuk mengganti KB itu seperti itu. Nanti akan saya sampaikan beberapa alat kontrasepsi. Apakah Bapak setuju Ibu mau mengganti KB Bapak? terus Bu. Oke, jika sudah bersedia, berarti saya senang gitu. Berarti dari suami, dari istri itu berarti kompak dengan menggunakan KB seperti itu. Nggih, saya sangat senang. Bahkan jenengan berdua itu memperhatikan untuk perencanaan kehamilan seperti itu. Nggih. Saya akan berusaha memberikan informasi yang lebih jelas sehingga Bapak dan Ibu bisa memilih metode yang baik untuk panjenengan seperti itu. Sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan yaitu Ibu namanya Bu Mila nggih? Iya Bu. Bu Mila. Bu Mila umurnya berapa Bu? Saya 25 tahun Bu. 25 tahun. Bapak namanya? Pak Herman, Pak Herman. Pak Herman usia berapa Pak? 28 Bu. 28 tahun nggih. Alamatnya pundi Bu? Wiragomala Bu. Oh nggih. Ibu sudah mempunyai anak Ibu? Sudah 1 Bu. Oh nggih, 1. Umurnya berapa ya Ibu? 1 tahun. Umurnya 1 tahun nggih. Ibu masih menyusui berarti nggih? Iya masih menyusui. Iya, masih menyusui. Oke. Apakah Ibu dan Bapak mempunyai rencana untuk memiliki anak jarak dekat Ibu? Kalau itu Bu, rencananya kita mau punya anak 3 tahunan lagi aja. Oke, 3 tahunan lagi nggih. Terus sudah ya. Yang saya sebelumnya Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit atau pengobatan sebelumnya ini? Tidak Bu. Tidak nggih, berarti kondisinya sehat ya. Saya tensi terlebih dahulu nggih Bu. Iya Bu. Tensi ya Ibu. Pinjam lengannya terlebih dahulu Ibu. Tensinya normal ya Ibu, 120 ke 80. Bisa timbang terlebih dahulu Ibu. Entah berarti kemana. Gimana lagi Bu? Tensi Ibu normal ya Ibu, 120/80 berdasarkan dari pemeriksaan atau kondisi medis. Ibu tadi normal semua ya, tidak ada riwayat penyakit. Nah, di sini nanti saya akan memberikan sedikit gambaran ya. Tapi kan Ibu ingin ganti cara ber-KB ya Ibu, dikarenakan Ibu tidak bisa haid karena Ibu menggunakan KB hormonal. Karena KB suntik itu, suntik 3 bulan itu KB dengan hormon. Jadi biasanya penyebab terjadinya tidak haid atau tidak secara teratur itu diakibatkan hormon dari KB suntik tersendiri.
seperti itu. Dan tadi ibu dan bapak menghendaki ingin mempunyai anak 3 tahun lagi nih. Jadi kurang lebih saya kalau boleh merekomendasikan atau menyarankan ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang atau MKJP seperti itu. Ini sebelumnya di samping saya ini Bu, ini adalah alat bantu pengambilan keputusan atau APBK Ibu. Di sini memberikan informasi-informasi tentang metode-metode kontrasepsi seperti itu. Ini saya nanti akan menjelaskan. Di sini ada roda klop Ibu. Nah, di roda klop ini nanti ada untuk penapisan ibu. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya ibu. Sedangkan jenengan kan tadi sehat, hanya jenengan tadi masih menyusui, ibu ya, masih menyusui kurang lebih anaknya 1 tahun seperti itu ya bu. Nah, di sini ada beberapa angka ibu bisa disebutkan ya. Jadi angka dengan kontrasepsi hormonal kombinasi atau pil kombinasi, di sini angkanya itu 3 ibu. Di angka 3 itu berarti jenengan tidak boleh untuk menggunakan tapi pil kombinasi ini. Karena pil kombinasi dapat menghentikan produksi ASI atau mengurangi seperti itu ibu. Jadi yang boleh ini di angka 1111 ini. Nah, di angka 1 ini ada kontrasepsi pil progestin. Ini sama, ada hormonnya, hormon progestin. Kemudian suntik progestin yang biasa jenengan itu tahu 3 bulan, apa jenengan tahu 3 bulan itu 1 boleh. Yang ketiga ini implan, ini atau susuk itu boleh bu, tapi ini juga hormonal. Nah, MKJP itu ada 3 ini bu, implan, AKDR, Lenovogestra, sama AKDR koper atau tembaga. Nah, ini juga ada tubektomi dan vasektomi. Di sini ada implan. Implan ini yang susuk itu bu ada di lengan itu 2 batang atau 1 batang. Ini hormon. Nah, yang AKDR Lenovogestra ini juga hormon. Jadi kalau jenengan tahu itu spiral. Ya, biasanya spiral. Nah, di spiral ini juga ada hormonnya. Ada yang hormon, ada yang enggak. Lah yang enggak ini AKDR koper atau tembaga dengan tembaga. Nah, ini yang tidak ada hormon. Jadi jenengan biasanya bisa haid secara teratur seperti itu bu. Kalau tubektomi ini jenengan belum memenuhi atau jenengan taunya steril bu. Nah, steril kan jenengan belum memenuhi karena bapak dan ibu masih muda seperti itu ya. Anak baru 1 itu belum termasuk bisa melakukan tubektomi. Kalau vasektomi ini bapak yang ber-KB, tapi kan jenengan juga masih ingin punya anak lagi toh bu, jadi ini tidak disarankan. Jadi saya menyarankan antara implan, AKDR Koperti ini. Tapi kalau misalnya yang lebih bagus ya berarti yang tanpa hormon, biar jenengan tidak mengganggu siklus haid ibu seperti itu. Ini ya, ini kita dulu ya yang roda klopnya. Jangan ada yang ditanyakan bu. Oh, berarti saya cocoknya pakai yang mana kemudian? Itu jadi nanti semua pilihan itu tergantung dari panjenengan sama bapak. Jenengan mau dengan KB hormon dengan beberapa pilihan, beberapa efek samping yang nanti saya sebutkan. Ini nanti saya berikan yang di implan dulu ya bu. AKBK. Ini saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Ini alat kontrasepsi bawah kulit atau susuk atau yang sering disebut implan kalau zaman sekarang ya bu. Ini terdiri 1 sampai 2 atau biasanya kalau dulu 6 kapsul, tapi biasanya sekarang hanya 2 kapsul yang lebih trennya. Ini sangat efektif karena kan jaraknya 3 tahun ibu, jadi ibu nggak perlu itu namanya suntik 3 bulan sekali, pokoknya suntik terus juga sakit kan bu. Jadi ini dengan 3 tahun baru nanti dicopot lagi seperti itu. Mudah untuk berhenti, bisa dikeluarkan kapan saja, aman bagi hampir semua perempuan. Biasanya mempengaruhi
Nah, karena dia hormonal ibu, ini biasanya akan mempengaruhi head. Padahal tadi keluhan jenengan juga tidak lancar head seperti itu ya bu. Terus MKCP yang kedua yaitu AKDR sendiri atau tadi susuk tadi ibu ada dua. Yang pertama tadi ada yang ada hormon, ada yang tidak ada hormon. Nanti jenengan kalau saya boleh menyarankan berarti yang dengan hormon saja. Jadi karena dengan hormon jadi jenengan tidak ada efek samping dengan hormonnya, karena hormon itu biasanya bisa memberi efek samping yang lebih berat lagi seperti kayak pusing seperti itu ya. Nanti ini jenis AKDR-nya itu seperti ini bu, jadi nanti kayak T. Nah, kalau misalnya yang levonorgestrel atau yang AKDR yang ada hormonnya ini diselimuti dengan hormon. Tapi kalau misalnya AKDR yang properti, yang tembaga, ini hanya tembaga saja. Jadi bentuknya T ini lunak bu. Jadi ini cuma kayak korek api itu, tapi dia bentuknya silikon, jadi tidak sakit. So, begitu gimana bu? Apakah jenengan mau mengganti alat suntik 3 bulannya dengan apa? Yang itu tadi ada kemudian yang tembaga saja yang tidak hormon, yang tidak mengganggu haid saya aja. Oke. Jadi kalau misalnya baiklah, misalnya nanti ibu mau memilih AKDR JO, nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi ya bu tentang AKDR. Untuk pemasangan, Anda bisa memasang AKDR sekarang atau misalnya ini berarti jadwal apa? Jenengan sontek lagi kapan bu? Hari ini? Iya. Oh lah, karena jadwal sontek hari ini, jadi nanti hari ini langsung bisa dipasang ibu. Jadi tidak perlu kontrasepsi tambahan. Jadi kalau misalnya nanti ibu misalnya lebih molor lagi, nanti malah butuh kontrasepsi tambahan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ibu sudah ini jadwal suntik yang 3 bulan, berarti bisa langsung dipasang. Anda bisa mulai kapan saja setelah ini, apalagi nah ini jenengan karena berganti dari suntik 3 bulan, berarti jadi nanti langsung bisa dipasang. Nah nanti pemasangannya itu hal yang terjadi ketika pemasangan AKDR. Nah nanti ada pemeriksaan panggul, tapi karena jenengan sudah pernah melahirkan ya ibu, jadi biasanya sudah nanti membersihkan vagina dan mulut haid. Nanti sebelum pemasangan ibu saya suruh untuk cuci kemaluan ibu terlebih dahulu sebelum saya memasang seperti itu ibu. Terus baru memasang AKDR dalam rahim. Setelah pemasangan nanti ibu bisa memeriksa AKDR setiap saat. Jadi nanti kalau misalnya ibu habis PAK atau pipis, nanti ibu bisa pakai jari tangan, bisa pakai jari yang menurut ibu nyaman. Ini nanti dimasukkan ke dalam vagina ibu, nanti dicek apakah benangnya masih ada. Biasanya kalau masih ada berarti masih aman seperti itu. Ya ini mungkin terasa sakit pada saat pemasangan itu sedikit ibu. Nanti kan karena ada beberapa alat yang perlu kita masukkan, tapi itu tidak terlalu sakit seperti beberapa orang yang dibayangkan ya bu, karena hanya sebentar. Nanti ibu bisa memberitahu saya bila terasa sakit, istirahat secukupnya setelah pemasangan. Nanti kurang lebih 30 menit sampai 45 menit setelah pemasangan ibu bisa berbaringan atau tidur terlebih dahulu. Nanti kita cek apakah ada beberapa efek samping atau beberapa hal yang dirasakan itu setelah pemasangan seperti itu ya. Selama mungkin mengalami kram atau mules selama beberapa hari setelah pemasangan itu mungkin ya bu, hanya beberapa orang yang menjalani seperti itu. Terus kemungkinan efek sampingnya, sebagian efek samping itu tidak berbahaya, bukan tanda-tanda dari penyakit ya ibu. Setelah pemasangan biasanya ada, tapi setiap orang itu berbeda-beda ya bu. Jadi kadang-kadang ada yang tidak kram, ada juga yang kram, ada yang flek-flek beberapa minggu itu bisa. Apalagi jenengan kan habis tidak pernah head ya bu, jadi nanti biasanya mulai flek-flek terlebih dahulu baru nanti bisa head seperti itu. Untuk efek samping yang umum itu head lebih lama dan lebih banyak.
ini bercak di antara siklus haid, kram atau rasa nyeri selama haid. Itu kadang-kadang ya seperti kita kalau haid itu Bu, biasanya hanya rasa sakitnya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Terus dapat berkurang setelah beberapa bulan. Memakai AKDR, sebagian besar perempuan bisa memakai AKDR secara aman ya Ibu, kecuali seperti ini Ibu tadi kan tidak sedang hamil ya Ibu, baru saja melahirkan. Ibu juga sudah tidak baru saja melahirkan karena sudah 1 tahun anaknya nggih, tidak memiliki resiko IMS, kemudian menstruasi yang tidak biasa juga tidak, dan infeksi atau masalah pada panggul biasanya. Itu berarti jenengan sudah aman. Nah ini Bu, jadi seperti ini. Nanti bekerjanya ini kurang lebih 5 tahun sekarang Bu, karena tergantung dari jenisnya. Biasanya kalau AKD-SCU itu biasanya 5 tahun dan tidak melindungi dari HIV/AIDS, karena di sini kan hanya di dalam rahim Ibu, karena alat kontrasepsi yang melindungi IMS atau HIV itu hanya kondom gitu. Jadi semua kontrasepsi itu tidak melindungi dengan IMS, tapi tidak apa-apa kan Ibu sama Bapak kan sehat dalam kondisinya. Terus apakah Ibu, bagaimana Bu, apakah Samsung mantap dan setuju untuk pemasangan AKD-RCU? Iya, saya mantap. Bapak berikut Pak. Oke. Oke, kalau Bapak dan Ibu sudah bersedia, ini ada info konsen gitu. Ini nanti Ibu tanpa asma di sini, Bapak tanpa asma di sini untuk persetujuan pelaksanaan tindakan. Jadi nanti akan dilakukan tindakan pemasangan AKD-RCU. Ngoten nggih. Jadi Ibu tanpa asma yang iki. Ya, Bapak mau Pak? Nah, jadi nanti setelah ini Bu, nanti Bu bisa ke kamar mandi dulu untuk cebok-cebok terlebih dahulu. Nanti baru habis setelah Ibu cebok nanti akan dilakukan pemasangan AKDR. Seperti itu. Untuk nanti setelah pemasangan nanti 45 menit jenengan pinara atau tidur baring di tempat tindakan dulu ya Bu. Nanti untuk reaksi apa yang terjadi setelah pemasangan nanti kita pantau dulu. Jadi nanti kalau takutnya jenengan sudah pulang nanti malah di rumah merasakan hal yang tidak enak seperti itu. Nanti saya berikan beberapa obat untuk anti nyeri, nanti bisa diminum di rumah seperti itu ya Bu. Untuk tadi sudah saya jelaskan, nanti untuk kunjungan ulang nanti jenengan kurang lebih 3 hari untuk kontrol ya Bu pemasangan. Nah nanti setelah jenengan pemasangan nanti saya paringi kartu KG ya Bu. Jadi nanti di sini tertera jenengan pemasangan bulan apa, nanti pencabutan bulan apa. Seperti itu Bu. Monggo Ibu cuci dulu.